Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman fanspage STKP Muhammadiyah Monobungo. Sebelumnya Resti mau menyapa dulu, apa kabar? Hari ini di siang ini aktivitasnya bagaimana? Semoga semuanya baik-baik aja. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini kita penting banget untuk menjaga kesehatan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan makan yang teratur, tetap patuhi protokol kesehatan, dan yang paling penting ibadahnya juga jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini spesial banget nih karena kita kedatangan tamu yaitu Ketua STKIP Muhammadiyah Monobungo yang hari ini alhamdulillah berkesempatan hadir di sini untuk menemui kita semua di tengah kesibukan beliau karena kan pasti banyak yang mau disampaikan pada beliau. Dan langsung aja kita akan memulai bincang-bincang kita. Sebelum itu Resti mau ingetin dulu buat teman-teman semuanya jangan lupa di-share dulu streaming ini biar banyak yang tahu kalau kita hari ini live dan kedatangan tamu yang spesial. Dan jangan lupa juga untuk di-like, di-follow akunnya dan di-komen sebanyak-banyaknya karena nanti akan ada sesi untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau hal yang mau disampaikan boleh banget langsung aja di komen di bawah ya. Sebelumnya kita sapa dulu nih Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, wassalam Mbak Resti. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bapak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat selalu, amin. Maaf mengganggu kesibukan Bapak Kak, dan terima kasih udah berkesempatan untuk hadir di sini karena teman-teman banyak banget aspirasi dan hal yang mau disampaikan kepada Bapak. Ya, sama-sama kita ambil kesempatan ini untuk saling berkomunikasi. Ya, Bapak juga terima kasih mendapat kesempatan di media yang terhormat ini. Langsung aja kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini teman-teman. Pak berbicara tentang atmosfer kampus nih Pak, kan kampus kita sudah berdiri dari tahun 2014 nih. Boleh cerita nggak sih Pak bagaimana tercetusnya bisa membangun atau mendirikan kampus ini, dan juga pasti banyak halangan dan rintangan untuk itu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, sebelum kita menjawab pertanyaan Mbak Resti yang sangat bagus ini, perkenalkanlah saya Ketua STKIP Muhammadiyah Monobungo Syafri Anas SEMM. Sama-sama kita mengucapkan selamat milad kepada perserikatan kita Muhammadiyah yang ke-108 Mbak Resti ya, dengan topik meneguhkan gerakan keagamaan menghadapi pandemi dan masalah negeri kita ini. Dengan usianya 108 ini bukan usia yang muda lagi. Tentu sudah banyak pengalaman, banyak ilmu yang didapat. Untuk itu mari kita beri apresiasi kepada perserikatan kita untuk selalu istiqomah ya dalam menyumbangkan amal baktinya kepada nusa bangsa ini. Seperti yang ditanyakan oleh Mbak Resti tadi cukup bagus sekali ya, bahwa pendirian STKIP ini itu memakan waktu yang sungguh panjang ya Mbak Resti ya, sangat panjang dan melelahkan sekali. Tapi karena perjuangan, karena ada sebuah tujuan, alhamdulillah Allah akhirnya meridhoi, menyetujui pendirian ini tepatnya pada tahun 2014. Nah, STKIP ini kita didirikan. Pertama, kepanjangan STKIP itu Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Berarti khusus cetak tenaga-tenaga guru. Yang kita ketahui di Kabupaten Bungo ini khususnya itu belum ada STKIP. Sehingga adik-adik kita, anak-anak kita yang baik di Kota Bungo maupun di desa-desa dusun-dusun, tentu mereka ada yang ingin memilih untuk jadi guru. Nah, dengan ada kebutuhan-kebutuhan itu terpikir oleh pendiri termasuk Bapak dalam hal ini untuk mendirikan STKIP. Nah, waktu itu baru ada 3 prodi yang kita ajukan bersamaan dengan pendirikan lembaga ini, yaitu pendidikan guru sekolah dasar PGSD, pendidikan jasmani kesehatan rekreasi disingkat PJKR, dan pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu kita kelola dengan baik, dan pada tahun kedua kita ajukan untuk akreditasi. Waktu itu baru dapat C, dan kemudian kita ajukan kembali ketiga prodi tersebut. Alhamdulillah seperti Mbak Resti ketahui, kita sudah semakin dipercaya oleh Kementerian Pendidikan
untuk diapresiasi dapat nilai B, dan itu tidak gampang. Di usia yang baru nginjak 5 tahun kita sudah dapat B, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Itu pada kesempatan ini Bapak mengucapkan pada Sivitas Akademika atas kerjasamanya, atas kekompakannya, sehingga kita dapat dipercaya oleh Menteri. Di samping itu, karena kebutuhan ini terus kita baca, karena kita selalu menciptakan what the customer want, apa yang orang inginkan itu yang kita ciptakan. Apalagi di zaman milenial ini tentu kita membuka prodi-prodi yang anak muda menginginkan jurusan itu. Makanya alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita dipercaya lagi oleh Pak Menteri, yaitu membuka prodi pendidikan teknologi informasi, disingkat PTI. Ini sangat cocok sekali dengan anak milenial. Dan tambah lagi satu, Mbak Desti, tanggung pemerintah ini, kalau kita baik, berkualitas, negara semakin percaya. Kemarin Bapak ke Jakarta dikasih lagi satu jurusan. Apa itu? Itu pendidikan seni kuliner. Wah, ini kalau kita kelola dengan baik dengan anak muda sekarang, Mbak Desti lihat di lingkungan kampus kita sore-sore hari menjamur ya, berbagai macam kuliner. Nah, ini prodi-prodi ini kalau ini mulai kita laksanakan di tahun akademi besok, pendidikan teknologi informasi dan pendidikan seni kuliner satu-satunya di Provinsi Jambi. Nah, jadi untuk apa? Untuk anak-anak kita. Di samping dia bisa jadi guru seni kuliner di SMK nanti, dan mereka juga bisa bebas swasta. Ya, sambil pulang kerja dia bisa juga. Kemudian terkait atmosfer tadi. Atmosfer itu seperti warna-warni kegiatan kampus ya. Kalau di sebuah rumah kita nggak ada pernak-pernik, nggak ada warna-warni, kita boring ya, kita bosan ya. Makanya di kampus kita ada atmosfer kampus kita itu. Nah, kita lihat sendiri, kita mencoba membangun sapras secara bertahap tentunya ya. Mulai dari yang paling belakang, toilet dan WC, kita buat sedemikian rupa. Kemudian taman, kemudian tempat olahraga, kemudian labor. Itu kan semua atmosfer, dan insya Allah, bantu doa Mbak Desti ya, insya Allah Bapak ke Jakarta kemarin, kita akan dapat bantuan fitness outdoor. Ya, berarti di trotoar kita depan nanti kita pajang itu ada sepeda, ada sit up to post up, dan berbagai macam alat-alat olahraga yang bisa digunakan oleh mahasiswa kita dan masyarakat umum. Coba, kenapa? Karena kita serius merawat kampus ini. Karena kita sangat konsen dengan pelayanan kepada mahasiswa kita, sehingga kita dapat dipercaya. Dan tentu harapan kita ke depan dengan adanya mahasiswa kita yang banyak ini, mari sama kita rawat kampus kita dengan baik ini. Mudah-mudahan kita tetap berkualitas, unggul, dan prospek tetap kita sandang, dan kita tidak hanya semata-mata bagaimana mencetak guru, salah, tapi bagaimana guru yang berkualitas kita cetak, sehingga anak didik kita, SDM kita mulai dari TK, SD, SMP berkualitas semuanya, sehingga IPM, indeks prestasi Bungo ini semakin maju. Begitu Mbak Lesti. Sangat luar biasa ya teman-teman. Awal dari kampus ini juga membuat kita sedikit mendapatkan kebaikan ya sana. Seperti yang Bapak tadi bilang bahwa kampus ini kan memulai dari 3 prodi, yaitu PBI, PGSD, dan PJKR. Apa sih Pak yang membuat Bapak memulai dari 3 prodi itu gitu Pak? Kenapa memilih 3 prodi itu? Ya, tentu tidak semudah Bapak menjawab ternyata ya. Kalau Bapak ingat ke belakang ya, kisahnya itu kita mendirikan ini selama 4,5 tahun proses perizinannya. Itu bolak-balik Bapak ke Jakarta untuk mendirikan. Maka dari sebanyak itu prodi yang bisa kita dirikan, kita melihat yang punya peluang besar, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini, terutama Bungo ini. Kita melihat PGSD, PJKR dan bahasa Inggris. PGSD waktu itu kita lihat karena kekurangan guru SD udah pasti. Sampai hari ini di desa-desa dusun kita lihat selalu terjadi kekurangan guru yang begitu banyak. Nah, terbukti alhamdulillah Mbak Desti, kita tahun kemarin anak kita lulus PNS banyak 9 orang. Ya, di antaranya ada PGSD, ada yang PJKR. Dan insya Allah pada Maret 2021 pemerintah akan mencanangkan lagi nih untuk pembukaan guru sebanyak 1 juta guru, dan didominasi oleh guru SD tentunya. Kenapa? Pemerintah berpikir sekarang bahwa
kalau kualitas SD, TK dari pendidikan dasar tidak bermutu, bagaimana bisa bermutu di tingkat SLTP dan SLTA-nya? Iya. Nah, itulah pemerintah sekarang membuka itu dan kita baca peluang itu. Ternyata guru SD, guru olahraga, apalagi zaman global kita harus pandai bahasa Inggris, kita buka bahasa Inggris, kemudian masuk lagi zaman milenial, zaman kalian ini yang semuanya revolusi industri 4.0 ini harus ngerti komputer, kita buka lagi pendidikan teknologi informasi. Alhamdulillah sudah 2 angkatan ya, banyak diminati juga. Dan tidak sampai di situ. Gimana anak sekarang ini? Di mana-mana kita lihat kuliner pun bertebaran. Benar. Iya, jangan mereka asal bikin saja. Nah, makanya kita ciptakan, kita ajukan namanya prodi pendidikan vokasional seni kuliner. Harapan kita tentunya anak kita ini tidak sebagai penonton, tapi mereka juga pemain. Dia ngerti, oh begini cara masak seni kuliner ini begini. Di samping mereka bisa jadi guru seni kuliner, mereka juga bisa langsung jadi pemain di situ gitu. Begitu. Tadi sudah berbicara tentang kampus, tentang prodi juga. Target Bapak apa untuk 4 tahun ke depan tentang kampus kita yang tercinta ini seperti apa, Pak? Iya. Waduh, saya tidak bisa muluk-muluk. Mbak Aristi ini desak saya ini ya. Ya, oke ya. Kita punya mimpi. Iya. Malah Bapak pesan sama kalian mimpi di atas mimpi. Jangan sekedar mimpi saja. Mimpi di atas mimpi. Mimpi itu sama dengan sebuah visi ya. Visi itu fly in the sky ya. Itu melayang di udara tinggi sekali. Nah, mimpi kita itu sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Pertama tidak boleh serakah. Orang buka prodi, kita buka prodi. Orang buka, misalnya kita bukan itu, Bapak bukan itu. Walaupun arahnya ke sana. Tapi bagaimana setiap prodi yang kita buka itu unggul dan berkualitas dan diminati oleh masyarakat. Banyak peminatnya. Yang kedua, dengan adanya peminat itu, kita sangat berharap adik-adik kita tidak lagi sekolah jauh dari Muarabungo ini. Ke Padang, ke Jambi, ke Jogja, ke Malang, toh tamat dari sini jadi PNS juga. Kenapa jauh-jauh? Nah, untuk ngerem mereka itu bukan sekedar prodi saja. Kampus kita ciptakan yang megah dan ramah. Ya, kita bersyukur kita dapat bangunan yang bagus ini untuk apa? Agar kita juga mempunyai sebuah proud, bangga kuliah di sini. Kita bangga, kita punya kampus ini. Saya ingat pesan Pak Bupati dulu, Pak Masuri waktu meresmikan di sini, Pak Safrial, terima kasih ya, anak-anak kami kuliah di Muarabungo seperti kuliah di Jakarta. Begitu kata Pak Bupati itu. Alhamdulillah, ya kita akui bahwa kampus kita cukup megah sekali. Dan Bapak juga ingat pesan dari salah satu orang tua kita di Jogja, ketika meresmikan kampus ini, jangan bagus fisiknya saja, di dalamnya juga bagus. Apa maknanya? Kualitas pendidikan, pengajaran juga harus bagus. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita ini begitu dia tamat, dia betul-betul bisa mengimplementasikan ilmunya ketika dia mengajar. Dan orang senang menerima. Itu target kita. Nah, kalau ingin dijawab, mau jadi apa Bapak 4 tahun lagi? Ya, mungkin bukan rahasia lagi ya. Memang Bapak merancang sekarang, berpikir keras sekarang untuk mendirikan sebuah universitas. Muhammadiyah Bungo, ini sudah disupport oleh pusat. Tentu Bapak memikir prodi apa yang cocok. Sementara kan sudah ada kampus universitas yang ada di Muarabungo. Bagaimana kita menciptakan prodi-prodi lain yang belum ada di sini sehingga calon mahasiswanya mempunyai choice, pilihan yang banyak. Oh, di sini ada ya ini, di sini ada ini, sehingga target berikutnya menjadikan Muarabungo kota pendidikan. Bagaimana kota Padang, bagaimana kota Jambi, bagaimana Jogja, bagaimana Malang. Kita jadikan Muarabungo Jogjanya. Itu target Bapak. Masya Allah sekali teman-teman ya. Untuk itu kita harus tetap berusaha dan berdoa dan bangga juga kita udah berkuliah di kampus yang tercinta ini, yang sangat megah ini. Udah berbicara tentang gedung dan prodi nih Pak. Tentang moto kampus kita kan unggul dalam prospek dan diiringi juga dengan excellent with morality. Kenapa Bapak memilih moto itu Pak? Ya. Untuk kampus kita. Ya, terkadang semua orang bisa bikin moto ya. Ini terkadang ilham dari Allah ya. Setiap malam Bapak bermimpi ya.
Mungkin Pak Kemal tahu, dulu banyak sekali moto-moto yang kita buat. Repro 1, Repro 2 dulu ya Pak Kemal ya. Sekarang kita lihat, oh mana yang cocok, ternyata unggul dan prospek. Nah, jadi untuk apa kita menciptakan sebuah prodi kalau dia tidak laku? Prospek itu prospektif. Itu artinya ketika dia sudah tamat, dia laku dijual di pasaran. Prospek. Kita melihat selama ini ada sebuah anekdot ketika orang sudah kuliah, tamat, pengangguran bertambah. Kita tidak mau menjadi beban orang tuanya. Makanya ketika ini sudah tamat, laku di pasaran sehingga dia prospek. Dan dia unggul. Unggul itu apa? Unggul itu beda dengan yang lain. Sama-sama tamat, sama-sama sarjana pendidikan, tapi dia beda dengan yang lain. Itu. Kemudian excellent with morality. Ini juga berani Bapak mengatakan saat ini mungkin satu-satu di Indonesia. Masya Allah. Ya, satu-satu di Indonesia. Ini pengakuan dari kawan-kawan di Muhammadiyah Jogja. Ini belum ada mereka yang punya di Indonesia. Kita yang pertama excellent with morality itu artinya Bapak ingin anak-anak kita ini cerdas, tapi dalam moral. Ada banyak orang yang cerdas, banyak orang S1, banyak orang S2, S3 profesor, tapi kan banyak masuk penjara. Kepintarannya untuk nipu orang, kepintaran untuk nipu Allah. Bapak tidak mau itu. Jadi dia pintar dalam moral, dia moralnya pintar, dia beretika. Pasti Bapak kasih satu ilmu ya. Kapan kita dikatakan punya ilmu? Apakah kita sudah sarjana? S1, S2, S3? Tidak. Orang yang berilmu di mata Allah itu, dia semakin dekat dengan Allah dan semakin tersentuh hatinya dan gampang dia menangis. Itu yang dikatakan punya ilmu. Besok dia kira S1, S2 itu nggak laku kok. Ini untuk dunia, untuk mencapai itu. Nah, makanya pesan Bapak, di samping dunia kita penuhi dengan sarjana kita, moral jangan lupa. Di moral itu ada spiritual di situ, akidah di situ. Makanya anak-anak kita di sini belajar namanya AIKA, Al-Islam Kemuhammadihan. Nah, bagaimana kita menggapai dunia ini untuk tujuan kita akhirat? Kalau Mbak Risti tahu motonya pegawai di Stekip ini, moto dosen, moto staf, moto Bapak, ini belum pernah Bapak katakan ya. Kami punya moto di sini, punya bahasa filosofi di sini adalah kita jadikan Stekip jalan untuk masuk surga. Masya Allah. Itu, ya. Karena kita berada di Muhammadiyah, walaupun ini bukan sekolah agama, tapi organisasi keagamaan yang selalu menjunjung tinggi, mengutamakan nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan. Karena apa? Tujuan hakiki kita mencapai kehidupan itu yang sesungguhnya. Begitu Mbak Lesti. Itu berkaitan juga dengan target kelulusan STKIP Muhammadiyah Marubungo ya Pak ya? Iya. Harapannya. Oke. Dengan animo masyarakat yang semakin tinggi nih Pak, juga kan kedepannya pastinya kampus akan lebih maju, berkembang dan banyak juga mahasiswanya. Pengembangan kedepannya bagaimana Pak kampus ini Pak? Ya, ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Iya. Kalau jangka pendek itu untuk mengantisipasi animo masyarakat yang tinggi ini, dan insya Allah kita berdoa sama Allah nggak takabur, kita sudah B ya, sudah B. Kemudian bagian belakang itu sedang Bapak rancang sekarang, kita bikin hall bertingkat di belakang. Ya, di bawahnya itu untuk parkir, untuk seni kuliner, di atasnya nanti yang halaman itu kita jadikan hall dengan luas 20 kali 30. Nah, itu kita jadikan hall di sana, multifungsi olahraga di situ, bisa juga kita acara-acara di situ, bisa juga kita wisuda di situ. Kemudian 6 bulan yang lalu bagian sarana prasarana Pak Husni Hidayat dan Pak Hermanto sudah mulai menjajaki untuk mencari lokasi baru seluas minimal 5 sampai 10 hektar di kisaran bundaran bandara kita itu. Kita akan mencoba jangka panjang untuk membangun kampus di sana. Kenapa di sana? Sementara orang-orang kan di pinggir jalan. Kawan-kawan di pinggir jalan di sana segala macam. Kita mencoba jauh dari kebisingan, jauh dari bahaya, kemudian ingin mencoba membantu pengembangan wilayah Bungo ini ke arah bandara sana. Ini dalam tahap survei lokasi. Didoakan Mbak Lesti sama kawan-kawan ya, agar rencana ini cepat terrealisir gitu.
Sekarang kan sudah ada 4 prodi jalan 5 prodi ya Pak ya. Kemarin saat wisuda Resti juga dengar bahwa Bapak bicara tentang program S2 di kampus STKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Bagaimana Pak itu ke depannya? Bahwa pendidikan ini kan berkelanjutan terus ya. Terkadang kita nggak puas dengan satu bidang masuk ke bidang lain. Nah, karena kita sudah hampir memenuhi persyaratan bahwa kita sudah B prodinya, sekarang lagi menunggu dosen-dosen kita doktor. Ketika kita sudah punya dokter minimal 3, 4, 5 orang, kita sudah bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan buka pasca sarjana. Nah, kenapa ini dibuka? Pasca sarjana bidang pendidikan, karena kebutuhan. Berapa banyak kawan-kawan kita guru yang S1 melanjutkan studi S2-nya ke luar Bungo, ke Padang, ke Jambi dan tempat lain. Berapa waktu yang dihabiskan coba? Berapa waktu, berapa biaya, tenaga. Kenapa kita nggak mencoba pendidikan di sini? Nah, dengan dasar itu waktu itu Bapak berniat pada waktunya nanti 1-2 tahun ke depan dari dini kita siapkan segala persyaratannya untuk menuju kita membuka prodi pasca sarjana bidang pendidikan. Mohon doa lagi itu. Amin. Teman-teman juga harus selalu berdoa dan berusaha untuk kemajuan kampus kita. Sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan silakan aja langsung di komen di bawah. Kita akan coba jawab ya. Pertama dari Tutik Hartati. Mau tanya nih Pak, kapan kita kuliah tatap muka Pak? Banyak sekali pertanyaan seperti itu sebenarnya Pak. Ya. Sebenarnya Tuti ini sudah tahu informasi, sudah tahu bocoran kali ya. Memang Tuti ya. Tuti prodi apa ini? Tutik Hartati. Tuti Hartati ya. Dulu Bapak berjanji 1 bulan nih kita evaluasi. Kenapa dievaluasi? Karena kondisi Bungo waktu itu masuk ke daerah orange ya. Nah, sekarang sudah masuk ke kuning. Berdasarkan pengumuman kemarin, mungkin tanggal 23 itu kita awali dengan kuliah tatap muka. Pas bersamaan kita mid semester. Tatap muka nanti kita lihat dengan bidang akademik nanti bagaimana tatap mukanya. Kita lihat juga perkembangan situasi. Tapi insya Allah Bapak tahu kerinduannya Tuti dan kawan-kawan untuk kuliah tatap muka sangat menginginkan. Jujur Tuti, Bapak juga ingin loh. Hanya tahu nama tapi nggak tahu wajah. Bapak juga rindu sama kalian. Makanya kita sudah rapat tempoh hari bahwa tanggal 23 itu diawali dengan ujian mid. Dan insya Allah selanjutnya kalau dengan catatan ya, situasi kita membaik, kita tetap muka seperti biasa. Amin. Terus berdoa aja teman-teman ya. Yang kedua ada dari Kiki Amelia. Apa kelebihan kampus STKIP Muhammadiyah dari kampus lainnya Pak? Banyak. Sebenarnya dalam hal ini Bapak tidak ingin banding-membanding. Tapi yang jelas kita urus diri kita, bahwa yang jelas kita itu prodinya beda yang lain. Itu yang jelas yang pertama dulu. Kita semata-mata untuk keguruan. Kenapa keguruan saja yang kita buka? Karena ini yang banyak dibutuhkan. Selama ini anak-anak kita, adik-adik kita di dusun pingin jadi guru harus merantau dulu. Iya, jual kebun dulu. Iya, karena nggak sanggup orang tuanya mundurkan niatnya. Akhirnya nggak jadi kuliah. Makanya kita buka jurusan ini, STKIP ini semata-mata untuk keguruan. Sehingga dengan nama kampusnya saja sudah beda dengan yang lain. Yang lain mungkin universitas, kemudian administrasi atau yang lain. Kita semata-mata khusus tuh ilmu keguruan, pendidikan dan keguruan. Nah, yang kedua, kita tadi ada moto unggul dan prospek. Unggul itu artinya beda dengan yang lain. Sama-sama tamat tapi berkualitas, beriman, bertakwa. Kemudian dipakai oleh juser di sekolah diminati. Ini Bapak bangga sekali nih. Kenapa Bapak bangga Tuti ya? Ketika anak-anak kita mau KKN itu desa-desa tuh buat surat minta KKN. Kemudian ketika PLP 2 minta, sehingga kita nggak bisa memenuhi itu. Nah, dan diakui mungkin Tuti juga nanya ke senior-seniornya, walaupun mereka belum beruntung jadi PNS tapi mereka sudah honor di tempat mereka PLP itu. Hampir Bapak katakan semua yang sudah lulus kemarin itu mereka sudah honor di beberapa SD. Dan ada juga yang lulus jadi PNS ya. Nah itu. Dari Kiki Amelia Pak,
apakah yang tamatan STKIP hanya menjadi guru saja, Pak? Ya, nah ini yang menarik pertanyaan. Bapak senang ya, karena Bapak ini cerdas semua ya. Amin. Jadi Insya Allah. begini, kalau bahasa gaulnya, kalau anak muda yang cowok ya kita cuki donokang. Cuki donokang, kita berada di simpang. Ketika Anda tamat, Anda tegak di simpang. Apa boleh ke kiri, boleh ke kanan. Kalau ke kanan itu jelas Anda jadi guru. Karena orang lain tidak bisa jadi guru. Iya. Kampus lain tidak bisa jadi guru. Hanya tamat STKIP yang bisa jadi guru. Ketika Anda ada pilihan lain, kan sudah kita tahu juga, Anda kan dibekali juga ilmu manajemen, berorganisasi. Banyak juga anak-anak yang tamat keguruan yang kerja di bank, yang kerja di DPR, yang kerja di swasta. Kata kuncinya, Kiki, kuliah itu pada intinya adalah menambah wawasan. Iya. Ya, dengan tamatnya kita bisa memilih. Apalagi dia cekatan dalam organisasi kayak Abang Kemal kita itu, siapa gak kenal Abang Kemal? Enggak, Mbak Ayunya. Nah, jadi kata Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, kalau mahasiswa ingin pintar, 50% secara formal di lokal, 50% di organisasi. Makanya kita ciptakan organisasinya IMM. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di sana Anda akan diajarkan semuanya. Bagaimana Anda melihat orang, bagaimana Anda mengatasi emosional ketika berdiskusi, bagaimana uji mental Anda tegak di depan. Di sana dibekali nanti manajemen dan organisasi, kerjasama kelompok, berdiri ke depan. Itulah modal kita. Karena sekarang kita yakini bahwa tidak cukup dengan IPK tinggi saja, tidak cukup. Iya. Tidak cukup, harus Mbak Restinya udah pintar sekarang kan, insya Allah nggak canggung menghadapi ini yang diminta sekarang ini. Kita begitu tamat, ada yang jadi PPK sekarang, ada yang kerja di KPU, coba nggak mau dia jadi guru, tidak wajib jadi guru, tapi guru sudah di tangan kita gitu loh. Iya. Sementara tamatan lain belum tentu bisa jadi guru, tapi menjadi lain. Oke, makanya Pak bilang, ketika anak STKIP tamat dari sini dia tegak di simpang. Nak kemudik kawan boleh juga, nak kili boleh juga. Iya. Terserah kita lagi. Nah, tapi yang jelas kebutuhan guru sangat banyak sekali, terutama anak-anak kami yang perempuan. Ya, kodrat kita apa? Nah, dengan kita jadi guru, rumah tangga terurus. Kita jadi guru dengan anak-anak kita. Kan suami-suami sangat bangga kalau istrinya kan pintar mendidik, cerdas gitu loh. Minimal tuh anaknya. Iya. Oke, jadi itu Mbak Kiki ya. Kita tidak banding-banding yang lain, yang jelas kita urus, kita berkualitas, kita fokus untuk membuat kampus kita ini tetap bermunggul dan berkualitas dan semakin digemari oleh masyarakat tentunya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Indra Wardana. Kapan Ya. STKIP jadi universitas, Pak? Ya, menunggu doanya. Insya Allah sambil berjalan ini kita benahi. Seperti Bapak bilang tadi, untuk apa hanya sekedar universitas kalau dia tidak berkualitas? Iya. Untuk apa sekedar mendirikan saja kalau tidak bisa kita kelola dengan baik? Untuk apa membuat prodi-prodi yang tidak laku hanya sekedar ada, tapi prodi-prodi yang betul-betul diminati oleh masyarakat, oleh mahasiswa, dan selamanya mereka bisa mengaplikasikannya. Ya, terima kasih doanya Kiki ya. Indra, terima kasih doanya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini kita akan menuju ke sana. Universitas Muhammadiyah disingkat dengan UM Bungo nantinya. Amin. Dari Agus Bella, untuk tenaga pendidikan STKIP MB Muhammadiyah, Pak, apakah tenaga pendidik profesional? Agus, sehat juga, apa kabar Gus? Ya, tentu ada persyaratan. Persyaratan ini tertuang dalam peraturan menteri. Tidak sembarangan. Tentu profesional itu bungkusnya ya. Di samping dia berintegritas, dia punya kompetensi ya sesuai dengan bidang studi. Tidak sembarang dosen saja. Makanya kita dosen tadi ketika kita butuh dosen open recruitment nanti kita tes. Tapi yang utama kita tes bukan sekedar dia pandai, tapi bagaimana moralnya. Dan alhamdulillah Bapak bangga sekali, bersyukur dosen-dosen yang ada di sana
semuanya baik-baik, semuanya bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, dan semuanya sholat. Bapak bangga itu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, Kak itu selanjutnya apa? Closing. Mungkin Bapak punya lagu Pak yang kesukaan yang mau diputar gitu Pak? Iya ya, tempo hari ya. Ini kesukaan bapak dan ibu nih. Kalau ada momen saya selalu berpesan gitu ya. Iya. Ini siapa namanya bang? Lupa saya judulnya. Itu apa? Biasanya dinyanyi oleh Bruri Posolima ya. Nyanyi, kalau semua nyanyi Bruri itu bapak suka sekali. Itu atau Anang juga. Anang. Ya, Anang. Tuh. Ya apapun bapak suka itu. Oke, terakhir Bapak pesan juga kepada anak kami sekalian bahwa kampus ini kita dirikan pertama memang untuk menciptakan lulusan yang berkualitas, yang kedua untuk menciptakan kader Muhammadiyah yang militan. Siapa lagi yang akan meneruskan usaha ini kalau bukan kalian-kalian ini? Untuk itu anak mahasiswa baru besok sedang dirancang oleh bagian MM untuk mengadakan nanti Darul Arqam dasarnya. Ini untuk kalian. Bahwa terkadang terasanya elok di kemudian hari, terasanya itu oh iya ya di kemudian hari gitu. Bersyukur saya dulu ikut organisasi, bersyukur saya ikut IMM dulu, ternyata ada manfaatnya sekarang. Itu pesan kita. Oke. Mungkin untuk teman-teman jangan lupa di share dulu ya, dan jangan lupa di like juga, dan yang masih punya pertanyaan silakan aja langsung di komen di bawah, nanti kan kita jawab pertanyaannya. Mungkin dari sini Pak, Bapak punya tips nggak buat mahasiswa yang sekarang sedang mungkin runyam mengambil tugas Pak di masa pandemi seperti sekarang ini, juga untuk membagi waktunya antara organisasi dan belajarnya seperti apa Pak? Ya, terkadang saya yang pertanyaan Mbak Isti terdesak terus nih ya, sulit jawabnya gitu. Udah pintar anak saya itu. Ya, setiap kita disuruh oleh Allah ya untuk pandai-pandai membagi waktu. Itu orang yang beruntung, pandai-pandai bagi waktu. Di sisi agama itu kan 24 jam. 8 jam kita untuk mencari kehidupan, 8 jam kita untuk beribadah, 8 jam kita untuk istirahat. Allah sudah menentukan itu. Sudah ada di wal asri tadi kan. Wal asri ini sana lafikus itu. Pandai-pandai kita bagi waktu. Kalau kita tidak pandai bagi waktu, kita akan dimakan oleh waktu. Nah, terkadang anak sekalian selalu mengatakan sibuk, selalu mengatakan nggak punya waktu. Itu orang yang bodoh. Ya, orang yang bapak balik, orang yang mengatakan tidak punya waktu dan sibuk, sungguh dia banyak nganggur. Sementara kawan-kawan kita yang sibuk, dia nggak cukup waktu, nggak cukup waktu 24 jam ini gitu. Iya. Nah, sekarang tergantung visi kita hidup lagi. Makanya tugas jangan jadikan beban. Setiap tugas PR kan namanya, tugas kan namanya, organisasi kan namanya, kuliah kan namanya, jangan jadikan beban. Kalau beban itu di pundak, dia berat, buang. Jadikan ini sebuah kenikmatan, enjoyable. Kita enjoy saja, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Coba Bapak nanyakan Mbak Listi ya, di rumah membantu bapak dan ibu cuci piring, kain segala macam, baju adik, baju mak. Kalau dikerjakan dengan beban, kesal ya. Tapi dengan ikhlas ibadah karena Allah, nih orang tuaku, nih adik, semuanya berjalan lancar loh. Nyuci selesai, jemuran selesai, nasi masak juga, kita bisa belajar, nah semuanya. Tidak mungkin Allah tuh memberi kita waktu yang tidak cukup. Tinggal bagaimana kita lagi menghormati waktu, membagi waktu sebaik mungkin. Tidak usah banyak waktu, tetapi waktu yang ada itu kita pergunakan secara berkualitas. Ya, tidak perlu lama-lama ketemu dengan ayah di rumah kalau hanya untuk berkelahi. Cukup sebentar dua bentar, tapi bertemu dengan itu berkualitas gitu ya. Ayah sudah makan, sudah minum, ayah capek ya, lah jadi itu. Nah, jadi begitu pula anak-anakku sekalian, orang yang pintar adalah yang pandai bagi waktu. Dan jangan jadikan setiap tugas itu beban. Jadikanlah itu nikmat gitu loh, nikmat. Kenapa? Semua akan berlalu loh. Semua akan berlalu semuanya itu. Ketika kita sudah bisa mengatasi hal itu, nanti kita akan mengucap alhamdulillahnya sangat besar sekali. Bapak beri contoh, example.
Ketika kita ingin mendaki Gunung Merapi misalnya atau Gunung Kerinci, kita pikir dari bawah, waduh tingginya ya, jurang, ada ular, jalannya licin. Tapi karena ada motivasi yang tinggi ingin mencapai sebuah puncak, kita jalani dengan baik, dengan susah payah. Sesampainya di atas apa yang terjadi? Alhamdulillah sampai juga. Karena apa? Karena dia menikmati setiap langkah perjalanan itu. Beban itu dijadikan nikmat bagi dia, bukan hambatan. Begitu pula kalian kuliah, bagaimana membagi tugas, bagaimana berorganisasi, bagaimana kuliah, ya. Nah, apalagi di situasi pandemi seperti ini, tidak ada alasan sedikit pun bagi kalian untuk bermalas-malas. Justru di pandemi ini kita dapat banyak ilmu loh. Contoh kita bisa on air seperti ini, kemudian kita bisa daring. Kalau nggak ada pandemi, nggak ngerti kita tuh Zoom meeting tuh apa, daring tuh apa, nggak ada. Nah itulah kehebatannya. Jadi tidak ada sesuatu tuh yang merugikan, tapi kita sikapi dengan positif, hasilnya pasti positif. Satu lagi, saya kasih ilmu sama Mbak Lesti ya. Iya Pak. Kalau Mbak Lesti ingin merubah dunia ini gampang kok. Kepala kita ini terdiri dari ion positif, ion negatif. Kalau ion positifnya lebih banyak ketimbang negatifnya, dunia akan jadi positif. Tapi kalau kepala kita diisi dengan negatif, hidup ini penuh sangka. Negatif thinking terhadap orang semuanya. Maka positif aja. Kita jalani aja ini dengan sangka-sangka yang baik. Nah, Allah itu kan berada dalam sangka-sangkaan kita. Kalau kita bersangka negatif kepada Allah, ya negatif lah. Bersangka elok kepada Allah, akan baiklah gitu loh. Tergantung kitanya menyikapinya gitu loh. Orang-orang yang sukses selama ini, yang di kepalanya banyak ion-ion positif. Mari kita robah ion negatif menjadi ion positif. Jangan pernah bersakwa sangka. Positif thinking saja kepada semua orang dan kita akan sukses. Begitu. Pertanyaan lagi Pak dari Tutik Hartati, tips-tips jadi mahasiswa yang sukses dong Pak, berkaitan yang tadi atau mungkin Bapak mau menambahkan? Ya, pertama berniat untuk kuliah. Ya, jadi kuliah jangan jadi sambilan. Jadikan kuliah tempat nimba ilmu, cari pergaulan, menambah wawasan, itu kita akan jalani dengan baik. Coba, dulu Mbak Lesti dari SMP kan tidak langsung kuliah, SMA dulu ya? Iya. Ketika kita masuk SMA, itu rasanya lama sampai kelas 3 ya. Tapi setelah dijalani cepat. Kok udah kelas 3 aja. Iya. Nah, makanya jadikan semuanya menyenangkan. Semuanya enjoy. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata susah. Kenapa orang bisa, kenapa aku tidak bisa? Apa sih bedanya aku dengan orang lain? Anda bisa, saya bisa. Anda tidak terlalu bodoh kok. Jadi berpositif saja, jalani saja, dia akan sampai di pulau tujuan. Jadi jangan pula berkeluh kesah. Ya, apalagi di kampus kita ini, siapa tadi yang nanya? Tuti Hartati. Apalagi kampus kita ini sangat beda dengan kampus yang lain. Di samping kita unggul dan berkualitas, prospek, udah akreditasi B, kita tetap beri keringanan kepada mahasiswa kita. Buktinya apa? Bandingkan SPP kita dengan yang lain. Kedua, kita bisa bayar nyicil. Kenapa? Bapak tahu keadaan kita semuanya. Bapak juga orang susah. Bapak anak petani. Betapa susahnya kita cari uang. Makanya dengan cara beransur, kuliah tetap jalan, SPP diansur. Coba kita kuliah tempat lain. Ketika tidak ada uang 1.000 perak saja, karena masuk rekening bank, ya nggak bisa. Dan mereka tidak ada komunikasi. Kita nggak ada uang, nggak ada komunikasi, nggak bisa ikut ujian. Tapi di sini kita ada hati di sini. Ya tapi yang jangan pula ada kemudahan tiba-tiba tidak dibayar. Karena semuanya butuh pembiayaan ya. Cuma kita ada keringanan di sini. Kan waktu masuk kan dibilang temporary, bayar 3 kali. Di awal kuliah, di mid semester dan di UAS. Kan udahlah ringan, dicicil lagi. Sarjana lagi. Jadi PNS lagi. Orang yang paling bersyukur tamat di sini banyak sekali, di antaranya yang Bapak dengar adalah Bang William. Tahu William? Yang suka nyanyi ke sini itu?
Kurang tahu ya. Belum Itu tahu. memang sangat-sangat bersyukur yang kata Bang Kemal ini, di bawah Bang Kemal ini. Iya. Dia sangat bersyukur sekali ya, karena ya kehidupan. Jadi PNS sekarang. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, itu kiat-kiatnya. Mudah-mudahan intinya adalah pasang niat untuk merubah nasib adalah hari ini. Ketika kita rubah nasib kita hari ini, itu untuk menentukan mau jadi apa kita besok hari. Itu. Dan selalu belajar, pandai bagi waktu, jangan jadikan beban kuliah ini. Ya, jadikan serius, jangan jadi beban, dan tanpa terasa itu kita akan tamat, dan situ baru kita rasakan nanti, oh ternyata kuliah itu tidak memberatkan. Kita dapat pergaulan juga di sini, ya. Kita dapat wawasan juga, gitu. Kenapa? Ada yang membedakan kita nanti di mata Allah itu akan diangkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu pendidikan setingkat dibanding orang yang tidak punya ilmu pendidikan. Akan ditinggikan derajatnya imannya setingkat oleh Allah orang-orang yang bertakwa dibanding orang yang tidak bertakwa. Jadi kalau kita punya ilmu, kita berkualitas dan akan dihargai oleh orang. Oh dia sarjana, akan dihargai oleh orang. Itu kiatnya. Masya Allah. Sangat besar sekali, dan kita tadi melihat sisi lain perjuangan dari berdirinya kampus ini. Untuk itu kita patut berbangga ini udah kuliah di sini, dan jangan lupa juga untuk terus berusaha dan berdoa supaya kita bisa mencapai sukses lewat jalan yang di kampus tercinta ini. Terima kasih kepada Bapak udah berkesempatan hadir di sini dan menyampaikan banyak hal dan kebaikan untuk teman-teman di sini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bergabung dan bertanya dan bergabung di komentar. Terima kasih semuanya. Mungkin sekian untuk hari ini. Pertanyaan terakhir Pak, apa saja keringanan Pak seperti kami yang ingin kuliah? Ya, bagus sekali. Dari siapa ini? Tutik kan? Tuti lagi ya. Tuti udah mahasiswa ya? Iya seperti Oke. Keringanan bagi yang sedang kuliah ongoing namanya, dan adik-adik yang akan masuk kuliah. Di kampus kita ini itu ada dua program, beasiswa dan keringanan. Kalau beasiswa itu dari pemerintah, sekarang kita sudah dapat KUT, uang kuliah tunggal ya. Kuliah tunggal itu 7.400 per semester. Itu kemudian kita juga ada KIP kemarin dikasih jatah 18. Kemudian ada lagi PPA nanti prestasi akademik, itu bagi ongoing. Di samping itu dari kampus juga ada 8 keringanan ketika dia masuk kuliah di sini. Pertama, hafiz Quran, mungkin SPP-nya 50%. Kemudian 5 besar di sekolah, juara 1, 2, 3, 4, 5 tunjukkan, ada keringanan. Kemudian juga punya prestasi bidang seni dan olahraga, ada keringanan. Kemudian kembar atau saudara yang kuliah di sini, ada keringanan. Kemudian betul-betul anak tidak mampu. Nah, ini kita setiap tahun itu memberikan berbagai macam keringanan kepada anak-anak kita. Dan malah ada yang tidak bayar sama sekali dari semester 1 sampai tamat. Ya, kita ini rasa syukur kepada Allah bahwa tidak semua rezeki itu miliknya kampus. Kita kembalikan ke jalan Allah dalam bentuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada anak-anak kita ini. Ada yang juga keringanan nanti yang mahasiswa teladan, itu tidak bayar SPP 1 semester. Ada IPK tertinggi juga ada. Banyak sekali keringanan-keringanan di samping dari negara, pemerintah, kita juga. Yang perlu kita syukuri sekarang bahwa kita karena sudah B akan banyak mendapatkan beasiswa di pemerintah. Contohnya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu Kartu Indonesia Pintar itu tidak bayar SPP dari masuk sampai tamat. Satu. Yang kedua dapat uang saku 700.000 per bulan sampai tamat. Nah, nggak mau kita kuliah seperti itu. Dikasih duit, SPP nggak bayar, nggak pintar itu. Harusnya orang-orang seperti ini pintar loh. Iya. Dia nggak ada lagi beban gitu loh. Nah, jadi yang jelas anakku sekalian, jangan ada alasan lagi kalian tidak mau kuliah. Ada Allah. Mungkin logika kita orang tua kita nggak mampu, jalani aja dulu.
Masuknya kuliah dulu, kadang-kadang di situ ada kemudahan. Iya. Mungkin dibantu oleh salah satu dosen ngangkat sebagai anak, atau dari dana-dana masjid kita, atau dari kampus sendiri. Di sini ada beberapa yang gratis kok. Ini tanya pakai Malada itu dari Sajana. Ya, itu jadi apa? Kampus juga ingin berbuat. Iya. Kampus ingin juga beribadah atas nama kampus gitu loh. Nah, itu saya imbau selalu Bapak promosi ke sekolah itu tidak ada lagi alasan untuk tidak kuliah. Kuliah itu merubah pola hidup kalian, merubah gaya hidup kalian, merubah ekonomi kalian. Apalagi sekolah nggak jauh, kita beri pilihan pagi dan sore.